kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus turunlah kepada saudara semua. Amin. Jemaat murid Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan memberi tema pertumbuhan gereja melalui murid Kristus. Untuk itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Roh Kudus, ya Tuhan Yesus, nama-Mu dan kuasa-Mu hamba-Mu bagikan, dan biarlah semua pendengar pemirsa, jemaat-Mu, umat-Mu, ditumbuhkan oleh Roh Kudus dan beroleh kasih karunia Allah, supaya melalui hidupnya, keluarganya, persekutuannya, gereja Tuhan berkembang, gereja Tuhan bertumbuh, dan kerajaan diluaskan di bumi. Kerajaan Allah yang besar, meluas dan membesar di bumi, melalui pribadi, keluarga, dan bahkan persekutuan gereja. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 5. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Jemaat diteguhkan dalam iman, makin lama bertambah besar jumlahnya. Gereja adalah kehidupan alami karena ia ada di bumi, nyata di dalam tubuh manusia yang bersekutu, disebut alami. Namun gereja adalah kehidupan ilahi. Mengapa? Karena gereja adalah hasil dari curahan Roh Kudus, hasil dari pertobatan dalam nama Yesus, dan di dalamnya ada Allah yang bekerja, maka disebut bait Allah di dalam manusia yang bersekutu, yaitu gerejanya. Maka gereja bersifat ilahi karena Allah ada di dalamnya. Namun gereja bersifat alami karena ia ada di dalam dunia ini secara alami. Nah, yang ketiga, gereja bersifat kehidupan yang alami, hidup alami sekaligus hidup ilahi. Jadi gereja alami di bumi, gereja ilahi karena Allah yang mendiami, namun gereja adalah kehidupan alami sekaligus kehidupan ilahi. Maka sebagai kehidupan ilahi ada anugerah Allah yang hadir. Sebagai kehidupan alami, kalau gereja sehat, maka gereja itu juga akan bertumbuh secara alamiah, namun juga secara ilahi. Nah, mari kita lihat pertumbuhan gereja melalui murid Kristus. Roh Kudus, Allah Bapa, Tuhan Yesus tinggal bukan di gunung, di batu-batu, tinggal di dalam murid-murid, tinggal di dalam pribadi-pribadi, tinggal di dalam umat tebusannya sebagai pribadi, keluarga yang bersekutu menjadi gereja tubuhnya. Itu adalah tempat wahana di mana Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus tinggal bekerja. Maka gereja tidak tumbuh di awang-awang, di antah berantah. Ia membutuhkan media. Media pertumbuhan gereja adalah umat tebusannya, yaitu gereja itu sendiri. Maka murid Kristus adalah wahana pertumbuhan gereja. Di sini kemuridan Kristus adalah wahana strategis pertumbuhan gereja. Makin banyak murid Kristus dibangun, makin banyak murid Kristus diciptakan, makin banyak murid Kristus dilatih dan ditingkatkan kapasitas hidupnya, maka peluang gereja itu juga makin besar. Maka gereja bertumbuh melalui murid Kristus. Yang pertama, yaitu pertumbuhan manusia batiniah melalui disiplin rohani. Yang kedua,
menjadi inspirasi melalui penyangkalan diri dan pikul salib tiap hari, menjadi inspirasi bagi orang lain. Yang ketiga, mengembangkan talenta dan karunia untuk melayani kebutuhan konkret sesama manusia. Yang keempat, menjangkau dan memuridkan orang lain di sekitarnya. Yang kelima adalah merintis persekutuan doa rumahan. Mari kita lanjutkan prinsip-prinsip ini. Yang pertama, gereja tumbuh melalui kemuridan Kristus adalah pertumbuhan manusia batiniah melalui disiplin rohani. Murid Kristus yang disiplin rohani artinya mengambil waktu yang cukup, yang terus diperjuangkan untuk berdoa bersekutu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Mengambil waktu yang cukup untuk mengenal firman Tuhan melalui pembacaan kitab suci. Mengambil waktu yang cukup untuk bersekutu, saling menguatkan, dikuatkan melalui persekutuan. Tentu saja harus berkomitmen untuk disiplin, taat, dan setia. Nah, di situ Roh Kudus, di situ anugerah Allah, Tuhan Yesus Sang Firman bekerja menumbuhkan manusia batiniah kita oleh anugerah Allah yang luar biasa itu, sehingga manusia roh kita dibaharui, ditumbuh kembangkan, dan memiliki kapasitas dan kesanggupan. Pertumbuhan manusia batiniah melalui disiplin rohani. Murid Kristus yang membangun disiplin rohani mengalami pertumbuhan. Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Disiplin rohani memperbarui pikiran, memperbarui roh kita untuk segar. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Pengetahuan yang benar tentang Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kita dicipta menjadi gambarnya, pertumbuhan batiniah kita. Efesus 3 ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara, kita berakar berdasar di dalam kasih Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Itu pertumbuhan manusia batiniah melalui disiplin rohani. Nah, pertumbuhan ini menjadi syarat penting, pondasi yang penting bagi peradaban Kristen, peradaban rohani, peradaban gereja yang akan dipakai Tuhan mendatangkan pengaruh inspirasi kepada orang-orang lain untuk datang percaya kepada Tuhan. Mari yang kedua. Jadi kalau kita yang pertama adalah pertumbuhan manusia batiniah melalui disiplin rohani, gereja dibangun, ditumbuhkan oleh kemuridan Kristus melalui yang kedua, menjadi inspirasi melalui penyangkalan diri dan pikul salib tiap hari. Jemaat murid Kristus, pengaruh kita kepada dunia ini tidaklah semata-mata karena kita hebat, karena kita mampu, karena kita sanggup. Belum tentu atau tidak semata-mata karena hal itu. Kalau kita sudah bisa mencapai hebat, mencapai kualitas yang tinggi, yang luar biasa, SOG itu luar biasa. Tuhan kehendaki kita naik dan bukan turun. Saya pun ingin mencapainya. Namun banyak hal saya mengalami kekurangan dan kelemahan, sebagaimana juga banyak orang alami. Namun di sini, saudara, inspirasi tentang Yesus, inspirasi tentang Roh Kudus, itu selagi kita terbatas dan lemah, sudah, sedang, dan terus bekerja di dalam melalui kita, walaupun masih lemah. Melalui media apa? Yaitu ketika kita berkomitmen menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus tiap hari. Kita berjuang menyangkali daging, diri kita, ego kita, daging kita, nafsu kita. Kita berjuang terus memikul salib kita. Dan tiap hari kita mengikut Tuhan dalam perjuangan yang ditopang oleh kekuatan firman, perjuangan yang dihibur oleh Roh Kudus,
dalam perjuangan yang jatuh bangun, namun anugerah Allah selalu cukup itu. Penyangkalan diri, pikul salib ini memberi inspirasi kepada orang-orang di luar kita. Bukan melihat hebatnya kita, bukan melihat sanggupnya kita, mampunya kita, tapi dalam diri kita yang lemah, berkomitmen menyangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan tiap hari. Di situ firman, di situ Roh Kudus memberi bentuk diri, peneguhan diri yang lemah ini. Dan orang-orang akan terinspirasi dengan hidup kita yang demikian. Mari Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, semua orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku. Minta maaf. Ini bukan soal kualitas kita yang berlebih, tetapi soal komitmen menyangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan tiap hari. Di situ Roh Tuhan bekerja, firman Tuhan bekerja, anugerah Tuhan bekerja. Di situ hidup dalam anugerah memancarkan kemuliaan Allah, bukan kemuliaan kita sendiri. Kelemahan kita pun memancarkan kemuliaan Allah kalau kita berkomitmen mengiring, mengikut Yesus. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Menyangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Itu artinya kita berada di kota, di gunung batu Allah, Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Tidak mungkin tersembunyi. Tuhan tidak mungkin tersembunyi. Kita bisa jatuh bangun dan lemah. Tuhan di dalam kita tidak mungkin tersembunyi. Matius 5 ayat 16 misalnya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ketika kita menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan, walaupun jatuh bangun, Roh Kudus, Tuhan Yesus memberi pertumbuhan. Dan di situ kesaksian Injil Yesus, anugerah Tuhan dimulai, bukan dari kebaikan kelebihan kita. Anugerah yang bekerja di dalam kelemahan kekurangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi pertumbuhan manusia batiniah melalui disiplin rohani. Yang kedua menjadi inspirasi melalui penyangkalan diri dan pikul salib. Mari kita akan belajar yang ketiga. Mengembangkan talenta dan karunia untuk menjawab kebutuhan sesama manusia secara konkret. Manusia berhubungan dengan manusia, manusia berinteraksi dengan sesama manusia. Orang Kristen harus sudah mendapat berkat dari Allah, berkat dari Tuhan Yesus, berkat dari Roh Kudus, yaitu talenta, kapasitas yang kita latih, kita kembangkan. Karismata, yaitu karunia roh, manifestasi kuasa Roh Kudus yang supranatural di dalam kita. Di situ gereja purba dipakai Tuhan menyembuhkan yang sakit, dipakai Tuhan mengusir setan-setan, dipakai Tuhan memperbarui dan menyembuhkan. Jadi di sini kita harus mengembangkan talenta, yaitu kemampuan, kapasitas yang kita latih, kita kembangkan sesuai minat bakat kita. Kita perjuangkan untuk menjadi kesanggupan. Demikian juga manifestasi Roh Kudus, namanya karismata, yang kita latih juga, kita kembangkan juga oleh pertumbuhan anugerah. Semua datang dari Roh Kudus, tapi penggunaannya membutuhkan pengalaman-pengalaman latihan supaya bijak dan mendatangkan berkat. Di situ saudara, kita akan dipakai Tuhan menjadi jembatan ilahi, menyalurkan kasih karunia dari Allah, dari Tuhan Yesus Roh Kudus kepada orang-orang yang kita layani. Kita mengalami perjumpaan dengan sesama kita melalui layanan, produk-produk hidup, talenta, bahkan karismata untuk melayani mereka sebaik kita melayani sendiri, mengasihi mereka sebaik kita mengasihi diri kita. Dan di situ Injil Yesus Kristus, kasih Allah tersalur kepada dunia ini. Mari kita bahas yang keempat, saudara. Menjangkau dan memuridkan orang lain di sekitar kita.
menjangkau dan memuridkan orang lain di sekitar kita. Lihat, mungkin istrimu belum dimuridkan, mungkin suamimu belum dimuridkan, ayahmu, ibumu mungkin belum diselamatkan, adik kakak, anak-anak mungkin belum diselamatkan. Tugas kita menjangkau, mendoakan mereka, melayani mereka. Tugas kita mengasihi mereka, membantu arah hidup mereka, supaya melaluinya mereka diselamatkan, dimuridkan, menjadi murid Kristus seperti kita. Walaupun kita masih jatuh bangun dan banyak gagal, tetapi ketika kita menyangkal diri pikul salib, itu adalah energi inspirasi yang besar. Roh Kudus mengerjakan, firman mengerjakan, karena di dalamnya pekerjaan Tuhan melalui kelemahan kita, bukan kelebihan kita semata-mata. 1 Korintus 9 ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang yang aku menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Paulus mengajari penjangkauan. Bagi orang yang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi orang yang kuat, aku menjadi, bagi semua orang, bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Saudara, berhubungan dengan orang lain dengan empati, dengan understanding, dengan pengertian, untuk melayani, mengasihi mereka, bukan mencapai pemuasan kita. Di sini menjangkau, memuridkan orang lain, melihat orang lain untuk diselamatkan, dikasihi, dilayani, diperhatikan, ditopang. Bukan mencapai pemuasan kita untuk dilayani, dipuaskan mereka, menuntut, menghukum mereka seperti kita, bukan. Saudara, bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Menjangkau orang lain itu membutuhkan kasih, kesederhanaan diri, merendahkan diri, dan empati, understanding, dan bela rasa kepada mereka, mendoakan mereka, mengasihi mereka, kalau perlu menangisi jiwa mereka di hadapan Tuhan, supaya Roh Kudus mengerjakan keselamatan melalui interaksi komunikasi kita. Mari kita bahas yang kelima, merintis persekutuan doa rumahan. Jadi kalau saya ulangi lagi, yang pertama, pertumbuhan manusia batiniah kita melalui disiplin rohani, menjadi inspirasi melalui penyangkalan diri, lalu mengembangkan talenta dan karismata untuk melayani kebutuhan orang lain, menjangkau, memuridkan orang lain di sekitar kita. Lalu yang kelima adalah merintis persekutuan doa rumahan. Mungkin ada orang satu di suatu keluarga, di suatu desa, di suatu rumah yang kita bisa kunjungi. Mungkin sebulan sekali kita ajak berdoa, atau seminggu, 2 minggu sekali, atau bahkan bisa seminggu sekali, atau lebih-lebih kita bisa bawa ke gereja. Atau kita menemukan mereka, lalu menemukan mereka lagi, lalu membentuk kelompok kecil. Mungkin sebulan sekali, 2 minggu sekali, seminggu sekali. Mungkin kelihatannya tidak ada harapan bertumbuh dan berkembang. Tapi saudara, di situ adalah pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan firman melalui hidup kita yang terbatas. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan di tengah-tengah kita, Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Kalau kita mengunjungi orang, mengajaknya menjadi murid Kristus, mengajaknya dimuridkan menjadi murid Kristus, dan hidup di jalan ilahi Kristus, 2-3 orang, Tuhan menyertai kita, ada di tengah-tengah kita. Mulailah mengajak orang berdoa, mengajak orang mengenal Kristus, mengajak orang mengenal firman. Mulailah.
Mungkin tidak banyak yang bisa kita mulai. Setidaknya kita telah mulai. Bukan hanya pekerjaan manusiawi kita, Roh Tuhan yang menyertai dan memakai dan memberkati kita di situ. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita. Amin. Ya Tuhan, biarlah umat-Mu yang menerima firman-Mu. Roh bekerja, firman bekerja, dan kepada mereka dikaruniakan kekuatan ilahi menumbuhkan dirinya, keluarganya, dan persekutuannya menjadi pertumbuhan gereja Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkat Tuhan turun dan memberkati. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus dan Roh Kudus turunlah atas saudara semua. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya padamu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau damai sejahtera, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.